Siapa yang selama ini hanya pura-pura mendukung tapi sebenarnya ternyata bisa punya semangat menikam dari belakang. Jadi saya mensyukuri 1 tahun ini evaluasi terus luar biasa, supaya nanti kami masuk ke dalam pemerintahan bisa memilih orang yang betul-betul mau berjuang dengan tulus buat masyarakat, bukan karena ingin semata dapat jabatan. Nah sekarang ada yang dapat jabatan, kita bantu, kita kenal dulu. Sekarang seperti nggak kenal kita. Masa dia nggak punya malu nanti pas kita jadi menjabat lagi. Terus saya sih nggak mutasi ya, pasti kita maafkan semuanya. Tapi kami juga nggak akan lupa. Iya. Masa karena saya nggak lagi menjabat itu ketemu saja nggak berani. Menurut saya ini ajaran mana yang ngajarin kita begitu tuh? Mungkin karena takut sama PJ, karena PJ mau maju juga. Makanya kita persilakan dia mau maju PJ-nya. Iya. Warga NTB yang saya hormati, ada banyak spekulasi tentang bagaimana masa depan politik Dr. Haji Zulkifli Mansah dengan Ibu Hajar Siti Rohmi Jalillah. Apakah mereka akan tetap berduet untuk Pilkada 2024 mendatang atau malah sebaliknya? Tapi clue dari pertanyaan-pertanyaan itu ada terjawab beberapa kali dengan unggahan Bang Jul kebersamaannya dengan Bu Rohmi. Tapi untuk memvalidasi informasi itu coba kita tanya langsung dengan beliau. Kebetulan hari ini saya bersama Dr. Haji Zulkifli Mansah atau akrab disapa Bang Jul. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Semoga puasa kita lancar sampai akhir. Amin. Saya memantau Bang Jul terus melakukan bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Bahkan tadi malam ketemu dengan kawan-kawan di M16 ya, di Kedai Tokawa. Itu mungkin satu dari rangkaian pertemuan sebelumnya. Apa yang Abang bisa sampaikan, merespon dalam tiap-tiap pertemuan termasuk tadi? Ya tentu saya termasuk beruntung ya. Punya Partai Keadilan Sejahtera PKS yang strukturnya itu cukup kuat sampai ke desa dan dusun. Jadi banyak saya keliling-keliling itu sebenarnya memenuhi undangan struktur partai sebenarnya. Ditambah lagi relawan-relawan kita selama 5 tahun ini terpelihara dengan baik. Di setiap kabupaten kota, di setiap kecamatan, di setiap desa dan dusun. Jadi alhamdulillah kami kemana-mana itu dalam rangka memenuhi undangan tadi ya. Begitu juga teman-teman yang lain. Jadi 5 tahun menjabat sebagai gubernur dengan tidak menjabat sebagai gubernur, frekuensi pertemuan, kegiatan, substansinya more or less sama aja. Tidak ada bedanya dengan Jadi mengevaluasi, mengupdate kekinian, kemudian tentang langkah-langkah politik kita ke depan. Karena pilkada sebentar lagi kita akan hadapi, pileg, pemilu legislatif, pemilu presiden baru saja kita lalui, ada evaluasi terhadap pileg dan pilpres kemarin, kemudian perbaikan-perbaikan apa sehingga kerja politik kita di masa yang akan datang lebih baik lagi. Ya. Kalau ngomongin kerja politik ini Bang, ada hubungan dengan pertanyaan tadi. Pekan lalu kan Abang sempat ketemu juga dengan Bu Rohmi ya. Saya juga sempat japri-japrian nanyain soal keseriusan ini ya. Pertanyaan kami kan sama dengan publik juga. Sejauh mana untuk Bu Rohmi jilid 2 ini. Kemudian jawaban kemarin kalau nggak salah soal parpol, bahkan sudah lebih jauh dari itu. Kepastian Bu Rohmi jilid 2 lanjut dan membahas soal parpol. Ini secara eksplisit seperti apa? Ya saya sama Bu Rohmi itu bukan kemarin saja bertemu sebenarnya. Saya Bu Niken, Bu Rohmi suaminya, walaupun tidak diekspos media ya, itu kami beberapa kali bertemu memang membahas tentang langkah-langkah dan kebersamaan kita ke depan. Dan nggak pernah ada masalah. Tidak masalah. Dan komitmennya tetap. Ya. Kalau kita ingin berpartisipasi dalam pilkada NTB 2024 kita akan bersama lagi gitu kan. Jadi nggak pernah ada isu mau sendiri-sendiri. Karena kami juga melihat kebetulan Bu Rohmi orang akademik juga, orang akademisi juga, kami juga begitu. Kan hampir setiap bulan atau paling telat 2 bulan sekali kami mengadakan survei. Kalau elektabilitas saya sama Bu Rohmi kelihatan tidak diinginkan masyarakat, ya nggak disuruh pun kami pasti tidak maju.
Tapi kami lihat di desa-desa, di dusun-dusun, di berbagai tempat yang kami datangi, mayoritas bahkan kalau menurut survei kami itu 86% menginginkan Zulrohmi itu kembali lagi. Iya. Nah ini tentu yang perlu kita jaga ya. Dan tentu ada pihak-pihak yang mungkin punya juga data surveinya, sehingga kalau mau menang dalam Pilkada NTB ini ya pasangan Zulrohmi itu harus dipisah gitu. Iya betul. Supaya jadi, pertarungannya bisa lebih. Namanya juga usaha kan. Iya. Dan saya kira namanya politik tetap saja dinamis ya. Iya. Kita nggak boleh terlampau percaya diri. Iya. Karena walaupun di survei kita bagus gitu, ini momentum harus dipelihara, dijaga sehingga pada saatnya nanti momen of truth-nya ya memang seperti hasilnya yang kita harapkan. Iya. Jadi sebenarnya tidak ada pertanyaan lagi apakah Zulrohmi jilid 2 lanjut apa tidak, tapi pembahasan sudah lebih progres lagi sebenarnya sekarang. Kita sudah ngomong lebih teknis. Lebih teknis. Ya. Partai misalnya, Bang. Kalau partai pun kita sudah coba bicara lebih teknis karena kan PKS 8 kursi, Perindo 3 dan untuk maju itu kan butuh 13 kursi. 13 kursi, 20% Jadi ya. setidaknya 2 kursi lagi dibutuhkan. 2 kursi. Nah, kami sudah bicarakan kira-kira partai mana saja yang mungkin mau menerima kami gitu kan. Mau diajak berkoalisi bersama untuk berkompetisi dalam pilkada. Tapi hampir semua partai di Jakarta, karena saya juga ketua DPP PKS itu biasanya akan mulai membuka diri membincangkan ini setelah tanggal 20. Setelah tanggal 20. Karena memang tidak elok saja membicarakan tentang konfigurasi berkoalisi dengan siapa sebelum pengumuman ini selesai. Pengumuman 20 Maret ini dilakukan. Ya. Tapi apa mungkin akan relasinya dengan Pilpres misalnya? Di sana kan rekan koalisi ada ada P3 misalnya, atau di sebelahnya ada PKB misalnya kan. Itu ya, bisa sudah ada saja. Dalam politik bisa saja, tapi pengalaman pengalaman kami itu susah sekali memaksa dalam tanda kutip koalisi di pusat itu linear dengan di provinsi sama kabupaten. Bahkan saya hampir katakan mustahil. Karena ketika presiden terpilih menang biasanya orang cenderung mendekat ke arah koalisi pemerintahan. Betul. Nah, termasuk saya kira mau koalisi perubahan 01 maupun 03 mulai mencari cara berkolaborasi untuk kebaikan bersama. Jadi saya tidak melihat koalisi perubahan misalnya PKB, PKS, Nasdem kemarin di pusat akan linear di provinsi, di kabupaten saya kira Ya. Bahkan dulu di Pilkada Kota Mataram PKS dan PDI malah berkoalisi. semua mungkin terjadi, Bang. Tergantung tokohnya juga. Siap. Tapi bocoran sedikit, Bang. Ini kan masih ada sisa 2 kursi yang dicari. Paling tidak sudah ada bangun komunikasi dengan partai mana mungkin di daerah maupun di pusat misalnya. Ya semuanya kita, karena semuanya sahabat kita ya. Karena kan hampir semuanya lah kita bangun komunikasi. Tidak mau menyebut merek. Ini karena ini bulan puasa. Bulan puasa ya. Bulan puasa nanti. Iya. Hampir semuanya kita bangun komunikasi dan kita juga tentu tahu kaidah dalam berpolitik, semua partai itu pasti akan memprioritaskan kadernya sendiri. Jadi kita tidak bisa ujuk-ujuk memaksa mau pakai partai teman kita tanpa memberikan ruang yang cukup bagi kader partai bersangkutan untuk berpartisipasi dalam pasangan calon. Jadi ini menurut saya sampai last minute akan menarik ya. Apalagi konfigurasinya dengan partai yang lolos di DPRD yang untuk di Udayana di tingkat provinsi menarik, memungkinkan 4 bahkan kalau ada yang berani independen bisa 5 pasangan. Bisa 5 pasangan. Berpeluang 5 pasangan. Kalau ngelihat konfigurasi partainya. Termasuk calon yang muncul. Abang sudah bisa melihat juga. Ya nggak jauh beda dengan calon-calon yang sudah muncul sekarang karena dengan waktu yang tersisa sangat pendek. Tidak mungkin atau sulit buat calon yang betul-betul baru akan muncul ya. Kecuali Pilkada Jakarta. Pilkada Jakarta itu mungkin saja calon yang baru muncul di last minute. Tapi kalau untuk daerah-daerah saya kira susah untuk calon baru muncul gitu. Pasti yang sudah dibincangkan di publik saat ini. Kalau Dan bicara, menurut saya calon-calonnya bagus-bagus.
Ada Pak Iqbal. PJ, sekarang PJ PJ Pak Gita bahkan sudah disebut-sebut. Saya kira bagus. Ada Pak Suhaili. Pak Suhaili. Nah, Pak Suhaili ini partainya 10 kursi Golkar, besar juga. Ya, ya. Kemudian Bupati Lombok Tengah, Ya. Bupati Sumba Barat, Bupati Bima, kemudian Pak Iqbal, Pak Mohan. banyak. Kota Saya kira Mataram. bagus-bagus lah. Semakin banyak yang muncul, semakin banyak alternatif Ya. yang gagasan-gagasannya kita tunggu sebetulnya. Ya, ya. Artinya tidak soal ya, dengan semakin banyaknya kandidat, semakin banyak pilihan, ya tentunya ini tidak mengurangi kans Romi nanti untuk Ini juga cara kompetisi. kita mengkonsolidasi atau mematangkan demokratisasi yang ada di NTB ini. Ya. Jadi bahwa memilih pemimpin itu biasa saja, ya, Ya. tidak sakral-sakral amat gitu kan, tapi Ya. terbuka, bukan membeli kucing dalam karung, Ya. apalagi membeli karung dalam perut kucing. Kucing. Jadi dilihat rekam jejaknya, kemudian apa gagasan yang ditawarkan, kemudian idenya seperti apa, kontribusinya selama ini bagaimana, kan masyarakat makin pinter juga. Iya, kalau bicara calon-calon tadi Bang, kalau kita kan pernah survei dulu sebenarnya di Smart Poll Indonesia dan NTB 1, hasilnya kepuasan publik untuk pasangan Romi ketika 5 tahun itu ada di 85%. 85 sekian, hampir 86. Hampir 86% totalnya gitu. Kalau survei personal, Abang di posisi 45%, Bu Romi di 30%. Artinya masih tetap tinggi di situ. Tapi dengan konfigurasi tadi, konfigurasi dengan beberapa kandidat, partai akan mengusung calon masing-masing. Saya rasa PKS juga tetap update soal survei. Ya, hampir tiap bulan kita survei. Nah itu seperti apa? Apakah ada pergeseran dari Masih persentase tetap yang sama. Jadi pengalaman kami dalam pilkada sebelumnya meningkatkan elektabilitas 1-2% tuh nggak gampang. nggak gampang ya? Oke. Kecuali ada hal-hal yang luar biasa. Ya. Jadi tidak serta-merta misalnya orang dalam sebulan tiba-tiba meningkat elektabilitasnya 5%. Iya, ya. Nggak bisa. Paling tinggi elektabilitas meningkat itu 2%. 2%. Ya, itu pun harus treatment terus, Terus, 1 bulan. Apalagi ini rentang waktunya sangat mepet. pendek ya. Siap. Kemudian ini soal pertanyaan juga terkait progres ke depan. Tadi kan tidak ada pertanyaan lagi apakah lanjut atau tidak, tapi kapan deklarasi? Saya dengar bocoran tadi malam nih katanya nunggu Bu Romi selesai umroh kan. Mungkin diverifikasi lagi informasi itu Bang. Ya Soal kan deklarasi. sebenarnya deklarasi ini kan teknis ya, momentum aja. Dan bagian dari strategi pemenangan juga mestinya. Tapi banyak menunggu Bang juga. Kalau kami sih kalau semua tidak ada arahan merintang, mudah-mudahan setelah Lebaran nanti Bu Romi sama keluarga besarnya akan umroh dulu. Nah, setelah umroh mungkin akhir April lah kira-kira, kalau tidak ada arahan merintang beliau sudah kembali ke sini. Kalau tidak ada arahan merintang kita mulai deklarasi terus mulai bekerja. Oke. April. Ya. Akhir Ya. April. Kita tunggu waktunya. Karena banyak yang menunggu juga masyarakat itu. Iya. Itu kan sekaligus juga mematahkan spekulasi soal Romi akan pisah atau lanjut. Biasanya sesuatu itu kalau masih misteri bikin penasaran tuh. Ya, ini ditanya bikin terus. gairah baru. Iya. Ini terakhir mungkin nih Bang, selama 7 bulan. Saya hitung 7 bulan sejak September selesai menjabat. Tapi Abang jalan terus, belusukan kemana-mana, ke Bima, Dompu, Sumbawa, sampai ke Lombok Utara. Nah, saya tidak lagi bertanya soal apa harapan mereka, tapi juga saya yakin juga ada yang bertanya balik atau mungkin masih ada terbersit kekecewaan. Ini kan manusiawi juga Bang, ada yang kecewa dengan selama 5 tahun ini kok ada jalan yang belum diperbaiki, ini sudah 5 tahun padahal kami juga terkonsolidasi mendukung Bang Romi pada saat itu. Itu di konteks yang itu apakah banyak dan konteks apa saja yang Abang serap dari mereka gitu? Ya kebetulan kan kemarin tuh ada pemilu legislatif, pemilu presiden. Sebagai ketua DPP, tentu saja saya memastikan partai saya itu di semua dapil itu terisi. Jadi kami kemana-mana itu memenuhi undangan itu, memastikan bahwa caleg kami ini tidak sendiri, tidak ditinggalkan berjuang di tengah kompetisi pemilu legislatif yang sangat berat ya, sangat kompetitif, apalagi di
skala yang lebih kecil. Jadi semakin ada desa, kabupaten, persaingannya itu tambah. Nah, kehadiran kita itu supaya mereka tidak layu sebelum berkembang. Jadi betul-betul saya sebagai pimpinan partai turun itu ke lapangan dan hasilnya alhamdulillah sesuai dengan yang diharapkan. Begitu juga dengan termasuk kita punya daya tahan dan kesabaran luar biasa memelihara relawan selama 5 tahun. Tetap kompak dengan segala, kalau partai kan masih punya disiplin yang sama, memanage, mengelola relawan ini bukan pekerjaan yang sederhana. Tentu tidak semua masyarakat tahu keadaan sebenarnya kan. Misalnya kenapa jalan di kampungnya tidak bisa diperbaiki, padahal mungkin saja jalan itu bukan tanggung jawab pemerintah provinsi. Tapi karena kedekatan kita dengan masyarakat, semua keluhan dan lain sebagainya itu ditumpahkan pada kita. Dan setelah dijelaskan, ya ada pendidikan politik juga. Oh ternyata jalan di kampungnya ini tidak serta-merta bisa menyalahkan Pak Jokowi, menyalahkan gubernur, tapi menjadi tanggung jawab desa atau kabupatennya. Seperti di Lombok Tengah dulu ya, yang di Batu Kliang kalau nggak salah. Nah, akhirnya apa? Kami bisa sampaikan kepada bupatinya, syukur-syukur kalau bupatinya bisa hadir bersama. Nah, kayak begitulah, karena jarak kita dengan masyarakat cukup dekat, jadi mereka nggak mau tahu apa ini jalan kabupaten atau bukan, jalan provinsi, yang penting ini harus benar gitu. Tapi setelah dikasih penjelasan, mereka mengerti. Luar biasa berarti pengalaman selama keliling NTB. Dan kami menikmatinya nggak jadi beban gitu. Jadi bukan semata turun ke lapangan itu pencitraan gitu, dibuat-buat ngapain 5 tahun pencitraan, bikin capek aja, kalau bikin udah capek nggak dapat pahala lagi. Tapi betul-betul karena kami menyukainya, menyenanginya, sehingga tidak lagi menjadi beban, bisa membedakan antara bekerja dengan berlibur. Ya, seneng-seneng aja. Menjadi habit akhirnya kan ketemu dengan masyarakat. Jadi saya senang sekali punya kesempatan bertemu dengan masyarakat, dan nggak gampang menjadi pemimpin memang. Banyak hal yang harus kami selesaikan, tapi kalau lihat harapan masyarakat itu sayang juga kalau amanah kepemimpinan itu jatuh kepada orang-orang yang tidak kompeten dan tidak amanah. Kenapa orang baik itu harus terjun beramai-ramai di dalam politik dan kekuasaan? Karena kalau orang baik itu berdiam saja, tidak tidak terlibat dalam kekuasaan, maka orang yang tidak baik, yang tidak kompeten, yang akan jadi pemimpin. Nah, sayang. Nah, itulah salah satu agenda untuk 5 tahun mendatang. Mudah-mudahan kalau 5 tahun ke depan yang saya lihat keunggulan saya sama Bu Rohmi itu mungkin karena sudah mengenal akar masalah, mengenal lebih dekat birokrasi kami. Birokrasi ini yang pemain utama sebenarnya. Siapa yang sebenarnya pura-pura bantu, siapa yang sebenarnya nggak tulus gitu, itu kelihatan. Siapa yang selama ini hanya pura-pura mendukung, tapi sebenarnya ternyata bisa punya semangat menikam dari belakang. Jadi saya mensyukuri 1 tahun ini evaluasi terus luar biasa, supaya nanti kami masuk ke dalam pemerintahan bisa memilih orang yang betul-betul mau berjuang dengan tulus buat masyarakat, bukan karena ingin semata dapat jabatan. Nah sekarang ada yang dapat jabatan, kita bantu, kita kenal dulu. Sekarang seperti nggak kenal kita. Masa dia nggak punya malu nanti pas kita jadi menjabat lagi. Terus ini sinyal mutasi lagi nih. Saya sih nggak mutasi ya, pasti kita maafkan semuanya. Tapi kami juga nggak akan lupa. Iya. Saya tidak dendam, tapi tidak lupa gitu. Maksud saya tuh kadang-kadang apakah menjadi birokrat itu harus begitu ya? Masa karena saya nggak lagi menjabat itu ketemu saja nggak berani. Menurut saya ini ajaran mana yang ngajarin kita begitu tuh? Padahal tidak ada resistensi secara politik sebenarnya dengan jabatan sekarang dengan mantan pejabat sebelumnya mungkin. Mungkin karena takut sama PJ, karena PJ mau maju juga. Makanya kita persilakan dia mau maju PJ-nya. Iya. Biar lebih seru, Bang. Bukan mau seru aja, supaya mungkin beliau punya gagasan, punya apa yang harus dan saya kira beliau kompeten ya. Nah, soal representasi ini kan ada NWDI di belakang Bu Rohmi sebagai representasi beliau lah. Tapi juga ada satu tokoh kunci yang kita kenal, Pak TGB misalnya, Tuan Guru Bajang, Kiai Haji Zainul Majdi. Sejauh mana obrolan dengan beliau sebagai yang disebut-sebut sebagai tokoh kunci sekarang untuk menentukan
strategi Jurohmi Jilid 2 ke depan? Ya, walaupun kami bukan tokoh kunci, tapi dalam NWDI juga kan terlibat juga. Jadi Sebagai pengurus malah sih. jadi kalau saya ketemu beliau selain sebagai sahabat, sebagai kawan lama gitu, dia juga membincangkan NWDI ke depan seperti apa, bukan hanya di NTB tapi di seluruh Indonesia. Karena menurut saya NWDI itu punya potensi, karena orang NWDI ada di semua provinsi kita sekarang ini. Dan potensi tentang moderasi, tentang ibadah-ibadah ritual keagamaan yang baik, menurut saya punya potensi mengembangkan NWDI ini bukan hanya di NTB tapi di seluruh Indonesia. Komunikasi sama TGB juga baik, di Jakarta kami tetangga, jadi yang nggak pernah ada hambatan juga. Bahkan sehari setelah selesai menjabat itu langsung jogging bareng ya di Jakarta. Karena tetangga, beliau lewat depan rumah ngajak jalan, masa saya bilang nggak usah ikut kan, jadi atau saya kebetulan jalan beliau ada terus bareng dan jadi nggak ada masalah apa-apa, alhamdulillah. Dan mungkin kemarin itu sama-sama sibuk saja, beliau sebagai ketua harian Perindo untuk Pilpres kan juga salah satu tokoh kunci di pasangan 03. Siap. Baik, Bang Zul, kita dan mungkin masyarakat NTB sebagian menunggu keputusan-keputusan politik untuk 2024, karena ini juga akan menentukan strategi-strategi dari yang lain gitu. Itu dia pemirsa NTB 1, bincang-bincang kita dengan Bang Zul. Kita akan ngobrol lagi dengan beliau untuk tema berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.